yaitu garis keturunan. Nabi bersabda, "Man idda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, fal jannatu alaihi haram." Barang siapa yang bernasabkan kepada selain bapaknya dan dia tahu kalau orang itu bukan bapaknya, maka haram masuk surga bagi orang tersebut. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau kita mengadopsi anak, ngambil anak angkat, maka tidak boleh anak angkat itu nasabnya kita rubah. Kita pakai nama kita. Misalkan kita ngambil anak kita namanya Gibran, maka Gibran itu harus disandarkan ke bapak aslinya. Siapa bapak asli anak angkat itu? Gak boleh, haram, dosa besar. Nasab anak angkat itu, nasabnya Gibran, binnya ke kita, gak boleh. Ini contoh ya, nama cuma sama doang, nasib beda. Nah jemaah sekalian, banyak di antara kita ingin adopsi anak. Mengadopsi anak dalam Islam boleh, karena Rasul pernah mengadopsi anak. Dalam Al-Quran Karim, dalam sejarah diceritakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah mengadopsi anak namanya Zaid, sehingga dulu Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Bapak aslinya Zaid itu Harisa. Kemudian turun dalam Al-Quran Karim, dalam surah Al-Ahzab, Allah menyuruh kita untuk memanggil orang dengan nama bapak aslinya. Ya, ud'uhum li abaihim. Panggillah manusia dengan bapak aslinya. Tidak boleh pakai bapak angkat. Ketika turun ayat ini, maka Zaid yang tadinya dipanggil Zaid bin Muhammad berubah jadi Zaid bin Harith. Ini gambaran kita tidak boleh nasab, dosa besar. Maka kalau kita seandainya diangkat anak oleh seseorang, tidak boleh orang tersebut kita jadikan nasab kita. Dulu di Indonesia ada tokoh PKI namanya Aidit, DN Aidit. DN Aidit itu anak angkat orang Arab, marga Aidit. Dia bukan orang Arab, tapi anak angkat dari seorang Arab marga Aidit. Nggak tahu kenapa kok dia dipanggil Aidit. Makanya ketika peristiwa PKI, semua marga Aidit ngumpet. Kenapa? Takut kena getahnya. Jadi marga Aidit waktu itu semua hilang. Habib-habib yang marga Aidit itu hilang. Kenapa? Takut kena sangka. Padahal Aidit itu nama marga bapak angkat yang gak boleh. Dianya bukan orang Arab, dianya pribumi. Ini gara-gara pakai nasab bapak angkatnya. Nah jemaah sekalian, kita juga lagi ramai sekarang polemik masalah nasab. Dalam Islam, nasab ini memang penting, identitas. Dan nasab ini terangkat dari budaya bangsa Arab. Bangsa Arab kelebihannya itu mereka senantiasa menjaga nasab. Bahkan mereka menghafal nasab mereka sampai zaman Nabi Nuh. Jadi ketika anak-anak itu sudah bisa membaca, tradisi bangsa Arab yang diajarkan pertama kali adalah nasab. Bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, sampai 50 keturunannya itu bangsa Arab umumnya hafal. Berbeda dengan kita hari ini, nasab itu paling sampai 3. Bapak, kakek, buyut. Ya Pak ya, sampai 3. Di atasnya buyut apa? Bapaknya buyut. Atasnya lagi kakeknya buyut. Atasnya lagi buyutnya buyut. Kita nggak hafal.
generasi keempat tuh hilang. Boleh jadi kalau kita dicatat, boleh jadi kita satu nasab dengan Prabu Siliwangi, boleh jadi kita satu nasab dengan Wali Songo. Cuma memang nasab ini terputus. Makanya mumpung sekarang ini zaman teknologi, kalau kumpul keluarga, bikin silsilah nasab. Ayo kumpul, mari kita lihat nasab kita, leluhur kita, orang tua kita, di mana kuburannya, di mana asalnya. Nanti ketahuan. Yang punya duit, yang kaya, itu telusuri nasabnya. Oh ternyata saya kelima nasabnya, saya orang Cirebon. Terus ini kuburannya, ini leluhur kami. Kalau dulu di tradisi bangsa Arab ada namanya pencatat nasab. Ketika orang lahir itu ada pencatat nasab. Kalau kita ini dinas kependudukan. Nah kita baru lahir, dinas kependudukan itu setelah merdeka. Orang lahir punya akte kelahiran. Nih saya lahir, jelas tanggalnya, sehingga tidak terjadi konflik. Lu orang mana lu, lahir di mana lu, jangan sampai jadi masalah. Kalau bangsa Arab itu tercatat bin, anak si fulan binnya anaknya berapa orang tercatat. Makanya ada namanya kitab Al-Ansab, kumpulan nasab-nasab. Setiap abad itu ada pencatat nasab. Setiap kaum itu, setiap wilayah ada pencatat nasab. Ya, ini contoh tentang hukum nasab. Sayangnya di negeri kita nasab itu hilang. Beda dengan orang Arab. Kamu apa famnya? Ya, ininya marganya. Saya marganya Al-Habsyi. Al-Habsyinya mana? Itu ditelusuri. Moyang kamu di mana? Di Yaman, rata-rata Yaman. Kenapa? Yaman Arab tua. Yaman itu Arab tua. Dan Yaman negeri miskin, sehingga banyak perantauan. Beda sebagian Arab yang negerinya kaya, mereka nggak merantau. Nah, jadi kalau orang mau cari silsilah itu, misalnya Arab itu di Yaman. Yaman itu Pak, kampung itu berdasarkan garis keturunan. Misalnya Al-Habsyi, semuanya satu kecamatan Al-Habsyi. Ya, misalkan nasabnya Syihab, ya, Syihab semua tuh satu kecamatan. Begitu di sana. Jadi kalau orang mau cari leluhurnya tuh begitu, ketemu, wah mengadakan pesta. Nah kita hilang. Coba tanya silsilah nasab dalam diri kita, kita hilang. Orang kenal paling sama kakek sama buyut. Di atasnya lagi udah nggak kenal lagi. Kuburannya di mana, namanya siapa, profesinya apa, hilang. Jadi mulai sekarang bapak-bapak, nasab itu dibikin keluarga. Nanti kalau punya cucu kasih tahu nih nak, silsilah nasab kamu. Bahkan sekarang ada fotonya, ini fotonya nih. Foto kakek kamu waktu ngaji lagi tidur. Nih fotonya. Kakek kamu orangnya soleh, suka ikut pengajian, tapi gampang tidur. Ya kan? Yang tidur ini kakek kamu nih, ya, gitu. Nah, jamaah sekalian, ini nasab. Nah, nasab itu hanya berlaku di dunia, di akhirat tidak. Makanya kata Al-Quran, wa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum. Ketika trompet sangkakala ditiupkan, maka tidak ada hubungan nasab nanti pada hari kiamat. Jadi nasab itu di akhirat itu nggak bisa bermanfaat, walaupun anaknya Nabi sekalipun nggak bermanfaat. Fala ansaba bainahum. Cuman memang nasab itu dipelihara sampai hari kiamat. Nanti manusia akan dikumpulkan dengan keturunannya, Pak. Ya, saya ulangi. Ketika proses hari kiamat, nasab nggak bisa nolong. Tenang aja deh Pak, saya ini anak Nabi, turunan Nabi.
nanti saya tolong walaupun ngaji nyender, ntar saya kasih syafaat deh. Gak bisa. Makanya kata Al-Quran, wa idza nufikha fisur fala ansaba bainahum. Kalau ditiup trompet sangkakala, nggak ada hubungan nasab, nggak pengaruh. Nasab itu nanti berpengaruh kalau seandainya sama-sama di surga. Nanti dikumpulkan Pak, garis keturunan itu dikumpulkan. Kita akan kumpul lagi dengan hubungan satu keluarga. Kalau sama-sama soleh, sama-sama taat, ketemu lagi sama adik kita, bapak kita, kakek kita, ya, ketemu sama adik kita, kakak kita. Lu masuk surga juga lu kan KPU lu. Ya, emang nggak boleh KPU masuk surga ya kan? Lu kan MK lu, kok masuk surga juga ya? Emang MK nggak boleh masuk ke surga. Nanti ketemu juga, mudah-mudahan Pak. Kita semua nanti ketemu di surga. Ini orang migas nih. Meninggal tahun berapa Pak? Nanti kita reuni, mudah-mudahan Pak ya, dijabah doa kita. Nah, yang paling mengharukan hubungan keluarga nanti ketemu, dipelihara. Cuman memang usia kita disamakan. Usia penghuni surga semuanya 33. Kita sama bapak kita, sama kakek kita seumuran semua. Tapi nasab kita tetap dijaga oleh Allah. Namun urusan dunia nggak bisa. Nasab itu dalam urusan dunia pertama berlaku hanya untuk hukum warisan. Ya, hukum warisan untuk nasab tuh. Masalah warisan berlaku. Jadi misalnya kalau orang bapaknya sama, itu pasti dapat warisan. Walaupun istrinya berbeda-beda. Seorang istrinya 4, maka semua anak dari istri yang 4 itu dapat warisan. Ya, ini tolong nih bapak-bapak yang nikah lagi, itu satu nasab anaknya. Ya, binnya sama, harus dikenalin. Nah, kamu punya saudara satu nasab, mahram, jadi mahram. Ya, orang Cianjur. Bapak nggak cerita, ini karena ibu kamu udah meninggal, baru bapak cerita. Dengarin nih, nyemprot dulu, ya. Iya Pak, ini wajib cerita. Waktu masih hidup nggak berani, daripada kurang huru-hara ya kan. Ya, begitu meninggal istri pertama baru cerita sama anak-anak. Kamu punya saudara satu nasab, kamu mahram, jadi mahram. Nah, kalau seandainya bapak meninggal, itu anak-anak dari berbagai istri itu semuanya dapat warisan. Ya, walaupun nikahnya itu siri. Ya, walaupun nikahnya siri. Selama nikahnya sah, ada wali, ada saksi, maka anak-anak itu dapat warisan dan mereka mahram. Yang kedua, nasab terkait dengan hukum pernikahan, jadi wali nikah karena nasab. Makanya bapak angkat gak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali adalah bapak kandung. Jadi wali. Ya, karena itu bapak aslinya. Nah, ini contoh tentang pentingnya nasab dalam sebagian hukum fikih. Tapi soal ketakwaan itu sama. Islam tidak menjadikan nasab itu sebagai kasta. Perhatikan. Tidak ada kasta dalam Islam. Ini orang level 1, level 2, enggak ada. Bangsa ini kepercayaan dirinya rendah. Seringkali memandang orang di luar mereka itu lebih tinggi kastanya. Contoh, kita sama Cina. Kalau orang pribumi jalan sama Cina, bosnya yang mana Pak? Kalau menurut orang-orang, ini Cina nih jalan itu pribumi nih. Orang melihat bosnya yang mana? Yang Cina, pasti bosnya Cina. Padahal belum tentu. Boleh jadi itu Cina pawang hujannya. Ya Pak ya. Pawang hujannya dari Cina. Karena dia berburu sama sungkokong. Kalau ada orang pribumi jalan sama bule, ya, yang intelek, yang dosennya yang mana Pak? Yang bule, motivasi bule pintar, ilmiah, intelek, padahal belum.
pribumi jalan sama Arab, itu gurunya yang mana? Yang Arab. Oh ini pasti Habib, megang kunci sorga. Lu masuk sorga, cium tangan Habib pulang balik. Kalau nggak sendalnya lu ciumin sorga kan? Gitu. Ini kita lemah mental kita. Ini yang terjadi hari ini. Padahal Nabi sudah memberikan garis pemisah bahwasanya seorang itu mulia bukan karena keturunannya. Nabi ketika Hajatul Wada berkhutbah di padang Arafah. Di antara isi khutbahnya Allah, ingatlah, lafad lali Arabiyyin al ajamiyin. Tidak ada keutamaan orang Arab terhadap non-Arab. Tidak ada keutamaan non-Arab terhadap orang Arab. Semuanya sama. Tidak ada keutamaan kulit kulit hitam dengan kulit merah. Kulit merah maksudnya bule, Eropa. Tidak ada keutamaan kulit bule dengan kulit hitam. Sama. Yang bedakan kalian adalah at-taqwa, ketakwaan. Ini jelas sabda Nabi. Tidak ada keutamaan Arab ketimbang non-Arab. Tidak ada keutamaan non-Arab ketimbang Arab. Manusia mulia karena ketakwaan, bukan garis keturunan. Saya tegaskan jemaah sekalian, Islam tidak memandang manusia dari nasab. Untuk itulah fikih hukum Islam tidak terkait manusia itu dengan orang tuanya. Nih dengerin nih Pak. Termasuk dulu kasus anak PKI. Sehingga dulu ada kasus kalau anak PKI nggak boleh jadi pegawai negeri. Anak PKI dikucilkan. Ini salah. Yang salah, yang dosa bapaknya, anak tidak nanggung dosa orang tuanya. Makanya dulu di masa Nabi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya sahabat Nabi, tapi bapaknya munafik. Siapa bapaknya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya sahabat Nabi, ya sahabat Nabi. Bapaknya munafik, musuh Nabi. Satu ketika anaknya datang kepada Nabi, ya Rasul, boleh gak saya penggal kepala bapak saya sendiri? Ya, karena bapaknya itu nyela-nyela Nabi. Kata Nabi, jangan. Nanti akan timbul fitnah orang Islam membunuh orang Islam. Karena orang munafik itu penampilannya Islam. Lihat di sini gambaran jemaah sekalian, orang tuh nggak nanggung dosa orang tuanya. Jadi kalau bapaknya umpamanya nggak benar, anaknya benar, ya sudah. Jadi cerita tentang anak PKI ini kasus politik. Yang salah bapaknya, anaknya belum tentu. Kecuali kalau anaknya PKI juga. Ya Pak ya, dulu ada cerita kalau anak PKI nggak boleh jadi tentara, nggak boleh jadi polisi. Ini salah satu pemahaman nasab yang salah. Seorang tidak menanggung dosa daripada orang tuanya. Nah sebaliknya, seorang itu nggak bisa nebeng nama baik orang tuanya. Tenanglah, nanti yang ngaji saya kasih dapat sapaan. Karena saya ini keturunan Rasul, zuriyahnya. Di dalam diri saya mengalir darah Rasul. Nanti yang hadirnya walaupun nyender, saya kasih sapaan di hari kiamat. Wih, ini jualan nasab namanya. Nggak bisa. Islam melarang perbuatan seperti ini. Makanya ketika Rasul masih hidup, Rasul ngancam Fatimah, anak Nabi. Ya Fatimah, salim, ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah anak Muhammad, salini min mali ma syi'ti. Mintalah kepadaku harta yang kamu mau. La hukmi anti minallahi say'an. Saya tidak bisa nolong kau di hadapan Allah sedikit pun juga. Topa, itu anak langsung Nabi Fatimah. Nabi mengatakan, saya nggak bisa nolong kau di hadapan Allah sedikit pun juga. Ini anak langsung, apalagi yang sekarang keturunan yang 39 rata-rata yang aku keturunan Nabi, nggak bisa ngasih garansi orang, nggak bisa. Ayo, siapa yang mencintai kami keturunan Nabi, kami akan jamin masuk surga dapat syafaat dari kakek kami. Nggak bisa. Sudahlah, nggak saatnya lagi jualan nasab. Bangsa ini udah cerdas, ya. Namun memang ada sebagian masyarakat yang tertipu dengan jualan nasab.
Makanya penjual-penjual nasab itu nggak bisa masuk kampus. Anak-anak kampus itu mahasiswa nggak percaya sama nasab-nasab. Ember lo jualan nasab. Gitu. Yang kita lihat adalah amalnya. Maka Nabi pernah bersabda, "Man bata'a amalu lam yusri nasab." Barang siapa yang amalnya sedikit, tidak bisa dikatrol, tidak bisa dijamin nasabnya. Jadi seorang itu juga dari amalnya, bukan nasabnya. Jamaah sekalian, kita lihat bangsa Arab itu sangat mementingkan garis keturunan dari laki-laki. Kalau Indonesia, garis keturunan itu lebih dominan dari garis perempuan. Makanya orang Betawi itu kesukuannya dari ibu. Ibunya orang mana? Orang Betawi, berarti Betawi. Walaupun bapaknya orang suku yang lain, itu kesukuan orang Betawi dari ibu. Dan umumnya orang Indonesia, suku Indonesia itu ke perempuan. Makanya wajar kalau di Indonesia laki-laki takut sama perempuan, itu wajar. Karena di Indonesia hukumnya lebih dominan perempuan. Pak, kalau kawinan itu di rumah siapa Pak? Laki atau perempuan? Perempuan. Habis nikah tinggal di mana? Rumah perempuan, rumah mertua. Makanya dari awal itu udah kalah sama perempuan. Dalam Islam, kalau orang suami mengatakan pergi kamu dari sini, itu kalimat cerai. Kenapa? Karena semua perempuan tinggal di rumah, semua laki-laki tinggal di rumah perempuan. Di Indonesia nggak bisa kita pergi kamu dari sini. Kata perempuan, kamu di rumah siapa? Gitu. Laki-laki yang pergi ya kan? Ya, makanya dalam fikih nggak boleh kita tinggal lama-lama di rumah mertua. Dengerin nih, Pak, yang tinggal di rumah mertua. Ya, PMI, Pondok Mertua Indah. Tinggal di rumah mertua sementara saja. Jadi punya wibawa laki-laki. Kalau tinggal di rumah mertua akan banyak diatur oleh perempuan. Itu sebabnya kenapa di Indonesia perempuan lebih dominan, lebih berkuasa ketimbang laki-laki. Dia mau kawin aja kok kayak ketakutan, bisa stroke nih kalau istri tahu nih. Kan. Kalau di Timur Tengah orang nikah aja, pulang tinggal kasih tahu istrinya saya udah nikah lagi, selesai. Karena asalnya itu laki-laki wibawa. Kalau kita kan disimpan sampai 5 tahun, kayak kredit motor 5 tahun. Nggak tahu tuh pas meninggal baru bilang sama anak-anaknya, bapak ini punya istri lagi, Sukabumi, gitu. Jampang Kulon, gitu. Banyak situ ya kan yang nyimpen situ banyak. Ya, apalagi plat merah. Ah udah saya tempatnya, gak mau saya kasih tahu nih foto-fotonya kan gitu. Ya, orang ustadz yang nikahin kan gitu. Nah jadi jamaah sekalian, ini nasab. Jadi nasab itu biasa aja, nggak istimewa. Nih Pak dengerin. Yang istimewa itu amal. Seorang itu memuliakan amalnya. Nah Nabi SAW, anak lakinya meninggal ketika balita. Ada 3 anak laki Nabi, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semuanya mati balita. Sengaja Allah putuskan anak laki Nabi. Supaya apa? Supaya tidak ada bangga-bangga sama nasab kepada Nabi. Yang ada anak perempuan. Makanya Habib-Habib yang ada gak bisa nasabnya ke Nabi, binnya ke Nabi gak bisa putus, binnya ke Ali. Makanya dikatakan Ba'alawi, anak keturunannya Ali. Ba'alawi, anak keturunannya Ali. Ya, gak ke Nabi diputus. Untuk apa? Supaya tidak ada orang berlebihan. Bayangin kalau sampai betul-betul ke Nabi, binnya sampai ke Muhammad, luar biasa, tantang petenteng itu. Ini binnya ke Ali, namun tetap termasuk zuriyah Nabi, anak keturunan Nabi. Anak keturunan Nabi terbagi 2. Ada keturunan Hasan, ada keturunan Husain.
Keturunan Nabi keajaibannya memang terjaga sampai hari kiamat. Sehingga nanti Pak menjelang hari kiamat ada pemimpin hebat, pemimpin dunia. Ya. Dia bisa memberikan kebaikan buat negeri Islam satu malam. Satu malam. Ini kan minta 3 periode, 2 periode kita mabok ya kan. Minta 3 periode, tambah mabok kita. Kalau Imam Mahdi nanti akhir zaman itu satu malam bisa memberikan kemaslahatan negara. Nah, Imam Mahdi akhir zaman itu keturunan Hasan. Artinya apa? Nasab itu dijaga. Nasab keturunan Nabi dijaga sampai hari kiamat. Imam Mahdi keturunan Nabi dari Hasan. Ada yang dari Husain. Nah, di Arab Saudi, ya, di Mekah, di Madinah, itu ada lembaganya, Robito, keturunan Nabi. Mereka disembunyikan, dirahasiakan. Kalau di Arab Saudi nggak dipakai, Pak, gelar Habib nggak dipakai. Kenapa? Casingnya sama, mukanya sama. Kalau kita kan mukanya beda. Oh, ini keturunan Nabi, mukanya Timur Tengah. Padahal belum tentu. Boleh jadi keturunan Abu Jahal. Kan sama, casingnya kan sama, ya kan? Kita ngebedain turunan Nabi dengan keturunan Abu Jahal kan nggak bisa, kecuali tes DNA. Tes DNA ini termasuk tes akurat, sama kayak kita tes golongan darah. Kalau bapak golongan darah A, saya O. Ini akurat seluruh dunia. Orang percaya golongan darah itu kan udah akurat, sama kayak DNA. DNA itu juga akurat. Sekarang ada alatnya, kalau dibuka lapak itu 2 juta. Ya, Bapak coba beli tes DNA Bapak. Kelihatan. Boleh jadi sama dengan DNA-nya Wali Songo. Oh, saya kenal Wali Songo. Sunan Kali Ciliwung. Mamanya kan gitu. Nah, kembali bahasan kita. Jadi Nabi SAW anak lakinya wafat dan nasab kepada Nabi terputus. Yang ada adalah zuriyah, keturunan. Perhatikan, memang sebelum Nabi wafat, Nabi berpesan, ada hadis, aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Yang pertama, kitabullah, berpeganglah dengan kitabullah. Yang kedua, itrati, keturunanku, keluargaku. Nabi mengatakan, udzakirukum fi ahli baiti, aku ingatkan kalian tentang keluarga. Perhatikan, Nabi mengingatkan kita supaya memperhatikan keluarganya. Ini pesan yang normal. Orang mau meninggal pasti ngingetin, tolong jagain keluarga saya. Pasti begitu. Tolong jagain keluarga saya. Tolong lihat-lihatin anak-anak keturunan saya. Begitu. Nah, dipahami oleh sebagian orang, Nabi mengatakan, aku ingatkan pada kalian tentang keluargaku supaya memuliakan mulia-mulianya keluarga Nabi. Bukan, salah paham. Semua orang kalau mau meninggal ingetin orang-orang supaya saya titip keluarga saya ya. Gitu. Nah, dipahami oleh sebagian orang supaya kita ngikutin turunan Nabi. Bukan. Agama tetap harus ngikutin Quran dan hadis. Kalau memang orang itu keturunan Nabi, ya kita hormati. Jangankan keturunan Nabi, keturunan pahlawan saja kita hormati. Kalau orang-orang itu juga tidak bermasalah. Sudahlah, dalam beragama ini rasional. Gak usah jualan nasab. Jadi bapak-bapak menilai seorang mulia itu dari amalnya, dari ilmunya, bukan semata-mata dari mancungnya, bukan semata-mata dari garis keturunannya, nasabnya. Karena Nabi juga mengingatkan bahwasanya nggak ada keutamaan orang Arab dibandingkan dengan non-Arab. Nggak ada keutamaan non-Arab dari bangsa Arab. Dan juga nasab ini nggak berlaku nanti pada hari kiamat. Yang berlaku adalah amal kita. Dan nasab ini hanya sebatas identitas seseorang. Ya, kalau kita ini akte kelahiran, bukti bahwa saya ini orang Indonesia.
lahirnya di Indonesia, ini orang tua kami. Itu dia, itulah nasab yang sangat tinggi untuk menentukan garis keturunan seseorang, identitas asal muasal seseorang. Tidak ada hubungan dengan kemuliaan. Jadi bagi jamaah sekalian, jangan tergoda sampai ada yang ngasih istrinya, "Bib, nikahin nih Bib, bini gua," gitu. Biar nanti keturunannya jadi mulia, gitu. Dan jangan juga percaya ada surat pengampunan dosa kayak di puncak, gitu. Harganya dulu 10 juta itu dulu ya, surat pengampunan dosa atau surat orang masuk surga. Dijual, Pak. Kalau beli surat itu dijamin surga. Harganya 10 juta. Kalau satu keluarga borongan 30 juta. Gak benar ini. Gak ada yang jamin. Makanya saya heran. Ada penceramah, tiap ceramah bawa nasab. Ya, bawa nasab. Ya, di dalam diri kami mengalir darah kakek kami Rasul SAW. Sudahlah. Jangan bodohi umat tentang jualan nasab. Ajarkan umat tentang agamanya, bukan kultus nasab. Ya, sampai cerita ada orang katanya keturunan Nabi naik pesawat, terlambat dia datangnya. Pesawatnya mundur balik lagi untuk menjemput keturunan Nabi yang terlambat. Nah, sekarang lagi rame tentang bahwa ada seorang kiai di Banten menulis penelitian bahwa nasab yang ada sekarang ini tidak sah. Ya, saya nggak mau ikut campur polemik itu, tapi saya mau jelaskan bahwa penelitian nasab itu memang sejak lama. Sama kayak hadis diteliti, ada hadis yang palsu, ada hadis yang sahih. Nasab juga begitu, ada penelitinya. Nah, sekarang ini penelitinya menjelaskan bahwasanya nasab orang-orang yang kondang hari ini ternyata nasabnya terputus. Heboh di Indonesia. Kenapa? Karena nasab ke Nabi itu jadi barang dagangan. Kalau di Timur Tengah, Malaysia saja nggak laku. Orang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu nggak laku. Ya, di Saudi apalagi nggak laku. Sama semua. Makanya kalau saya bawa rombongan umroh itu, saya bilang jamaah umroh tuh lihat supir-supir taksi di depan Masjidil Haram. Supir-supir taksi di sana Pak pakai gamis, pakai sorban, ya, sambil nunggu penumpang baca Quran. Saya bilang jamaah dari Indonesia itu supir taksi di sini tuh. Kalau ke Indonesia pada cium tangan, bolak-balik, oh ini keturunan Nabi. Padahal supir sana, supir Grab, gitu, bertaksi, pakai gamis, pakai sorban, muka Timur Tengah. Begitu lemah mental kita. Ya, saya khawatir Dajjal nanti di akhir zaman itu dianggap keturunan Nabi. Karena Dajjal mukanya apa? Muka lokal apa muka Timur Tengah? Dajjal itu nanti mukanya muka Timur Tengah dari Khurasan. Oh ini Habib baru, padahal Dajjal. Kenapa? Kita orang menilai hanya dari basic. Ya, untuk itu sekali lagi kemuliaan seseorang bukan dari keturunan, bukan dari muka, ya, tapi dari amalnya, dari ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Jawab sekalian. Baik, Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini, mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan? Ya Pak, silakan. Mau nanya Ustaz, Ya. apakah diperbolehkan ya apabila seorang istri itu menambahkan nama suaminya di media sosial seperti itu? Ya. Adapun penambahan nama suami ini tidak termasuk bagian nasab. Orang salah paham. Dianggap kalau nama suaminya di belakang itu adalah bagian daripada merubah nasab. Tidak, itu banyak yang salah paham. Rokes seperti itu. Gak boleh nama Ibu Tin Soeharto, Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Irena Jokowi. Gak boleh nama belakang itu nama suami.
Ya, ini salah paham. Itu cuma identitas budaya di negeri kita. Umumnya nama istri itu belakangnya nama suami. Kalau di dalam kacamata syariat itu salah, tapi itu tidak termasuk merubah nasab. Cuma adat bangsa kita. Kalau adat bangsa Arab, nama anak, ya nama bapaknya belakangnya. Ya, cuma Indonesia udah terlanjur. Saya bilang tadi, ya kita ini ada sebagian budaya yang salah. Di antara masalah pengaruh istri. Ya, sehingga nama istri itu seringkali di belakangnya nama suami. Ini boleh-boleh saja. Tapi yang bagus, yang benar memang nama istri belakangnya ya bapaknya. Jadi namanya Ibu Ani Edi apa? Yang jenderal itu Kopassus Sarwoedi. Ya. Bukan Ani Yudhoyono, tapi Ani Sarwoedi bapaknya. Ya, tapi kita udah terlanjur Ibu Ani Yudhoyono. Salah, tapi bukan merubah nasab. Itu cuma adat masyarakat kita. Seorang disandarkan ke suaminya. Gitu kan? Hah? Oh, ya yang baru. Ya, ngerti juga ya. Ada yang baru namanya Ani-Ani gitu ya. Ya. Tapi jangan cari di Google ya, Ani-Ani apa sih? Ani-Ani gituin lah, jablay gitu kan gitu ya. Itu istilah baru. Jadi kalau orang nama istri di belakangnya nama suami itu gak dosa. Teman-teman secara hukum syar'i salah, itu hanya budaya lokal di negeri kita. Atau mungkin itu dari barat, adopsi dari barat. Kalau Islam, siapapun nama laki atau perempuan belakangnya nama bapaknya. Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Ya, ada lagi? Ya. Bagaimana kalau seorang itu mengangkat anak sudah terlanjur memberikan kepadanya untuk surat-surat administrasi kependudukan, sementara dia dulunya belum tahu apa itu harus diubah atau biarkan saja, tapi menerangkan kepada siapa orang bahwa itu bukan anak. Kalau sudah terlanjur gimana? Ya, jamaah sekalian, kadang administrasi di Indonesia ini nggak ngerti. Sehingga walaupun kita adopsi anak itu harus pakai nama kita. Kalau hanya untuk administrasi nggak masalah, ya untuk administrasi, karena harus pakai nama bapak angkatnya. Nanti anaknya dikasih tahu, nah kamu statusnya hanya anak angkat. Anak angkat nanti nggak dapat warisan, kasih tahu. Jangan sampai nanti anak angkat merasa dapat warisan. Seperti Ridwan Kamil kan dia terkenal angkat anak. Nah, kayak gitu angkat anak boleh. Apalagi anak-anak kayak kasus Palestina yang orang tuanya meninggal, itu penting untuk kita. Kalau ada bisa ngambil adopsi, cuman memang hukum di Indonesia harus pakai nama kita. Ya nggak apa-apa, terpaksa. Cuman anak angkat itu kita kasih tahu bahwa kami ini bapak angkat. Kalau kamu nikah, misalnya perempuan, saya nggak jadi wali, bapak angkat jauh jadi wali, dan kamu nggak dapat warisan. Anak angkat nggak dapat warisan, dan anak angkat kalau udah besar bukan mahram. Ya, jadi banyak perempuan angkat-angkat udah gede dinikahin, ya dinikahin sama ibu angkatnya. Gitu. Banyak tuh ibu angkat nikahin anak angkatnya. Anak angkatnya keren juga. Anak Palestina, ya kan, mancung ya kan. Nikah itu ada di kasus di Bekasi. Ustaz, ini nikah sama anak angkat boleh? Boleh. Gitu. Kalau anak angkatnya anak Rusia, Ukraina, kan ada yang Muslim tuh, diangkat blasteran. Gitu. Boleh. Nah, jadi boleh kita rubah karena peraturan, tapi kita kasih tahu sama anak.
bahwa dia statusnya anak angkat. Fitnah memang dalam masalah warisan adalah anak-anak angkat yang merasa dapat harta warisan. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada sampai sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan inspirasi iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.